Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Amalia Chandra Permata. Terima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Kali ini kita akan membahas tentang keragaman bacaan kunut di kalangan ulama salafi, Al-Jami'iyatul Wasliyah, Nadatul Ulama, dan Muhammadiyah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kunut. Nah, kunut itu apa sih? Kunut adalah salah satu doa yang cukup sering dibaca oleh umat Islam. Doa kunut juga kerap diamalkan ketika sedang memiliki hajat atau keinginan, serta sebagai bentuk meminta perlindungan Allah dari hal-hal buruk. Umumnya, bacaan doa kunut yang diketahui adalah saat sholat subuh saja, tetapi ternyata ada 3 jenis doa kunut yang masing-masing memiliki keutamaan. Nah, yang pertama yaitu kunut nazilah. Doa kunut nazilah umumnya dibaca saat terjadi peristiwa atau musibah seperti bencana alam dan lain-lain. Contohnya yaitu pada kasus terbunuhnya para ahlul qura atau para hafadz Quran di sumur Ma'unah, terjadi wabah penyakit dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kunut witir. Doa kunut sholat witir dibaca ketika rokaat ketiga sebelum ruku, yakni pada setiap sholat sunnah atau dilakukan pada akhir sholat witir setelah ruku, khususnya di separuh kedua bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga yaitu kunut subuh. Doa kunut satu ini sudah sangat umum diketahui. Jenis doa kunut ini dibaca pada rokaat kedua sholat subuh setelah selesai membaca bacaan i'tidal dan sebelum sujud sambil mengangkat kedua tangan. Nah, berikut adalah bacaan kunut menurut kalangan para ulama. Yang pertama yaitu di kalangan ulama salafi. Mereka berpendapat bahwa kunut dilakukan dalam sholat witir pada separuh akhir bulan Ramadan. Kunut juga diperbolehkan pada sholat subuh. Kunut nazilah diperbolehkan dalam sholat lain jika umat Islam menghadapi musibah. Seperti contoh, Rasulullah berdoa selama sebulan atas musibah terbunuhnya para penghafal Al-Quran di sumur Ma'unah. Hadis juga mencatat bahwa Rasulullah melakukan kunut setelah ruku baik untuk mendoakan seseorang maupun untuk menghindari kejahatan. Kemudian yang kedua yaitu bacaan kunut di kalangan ulama Al-Jami'iyatul Wasliyah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa kunut subuh tidak disyariatkan secara khusus kecuali dalam situasi musibah umat muslim. Dalam hal ini, kunut dibaca dalam setiap sholat fardu untuk memohon perlindungan dari Allah. Meskipun tidak disyariatkan secara khusus, makmum sebaiknya mengikuti imam dalam kunut sebelum kunut subuh dan mengaminkannya untuk menyatukan umat muslim. Imam Ahmad memperbolehkan makmum mengangkat tangan dan mengamini kunut subuh demi menjaga persatuan umat muslim. Kemudian yang ketiga yaitu bacaan kunut di kalangan Nahdlatul Ulama. Kunut adalah praktik doa dalam sholat yang dilakukan dalam berbagai situasi. Kunut nazilah contohnya dilakukan saat terjadi musibah di antara umat muslim sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah dalam semua 5 waktu sholat saat terjadi musibah. Seperti kasus pembunuhan para pengajar Al-Quran di Bir Al-Ma'unah. Kunut nazilah merupakan sunnah haiyah, hukumnya tidak wajib disunahkan bersujud sahwi jika terlupa dan disunahkan membaca doa kunut setelah ruku terakhir. Terkait kunut witir, terdapat perbedaan pendapat di antara 4 mazhab mengenai waktunya. Namun, pengikut Imam Syafi'i cenderung melakukan kunut witir setelah ruku pada separuh kedua bulan Ramadan. Adapun kunut subuh, terjadi perbedaan pendapat antara ulama salaf. Namun, menurut Khalil Nafis, kunut subuh adalah sunnah ab'ad dan jika terlupa, disunahkan melakukan sujud sahwi. Praktik kunut dalam sholat didukung oleh hadis dan pandangan ulama, mencerminkan pentingnya doa dalam menjalin hubungan dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian yang keempat yaitu bacaan kunut di kalangan Muhammadiyah. Muktamar Tarjih Wiradesa membahas kunut dengan menjabarkan definisi dan menyatakan bahwa kunut subuh tidak diwajibkan. Mereka tidak melaksanakan doa kunut karena hadis-hadis tentangnya dianggap lemah. Tarjih Muhammadiyah menyimpulkan bahwa kunut nazilah tidak harus diamalkan lagi atau jika dilakukan tanpa menggunakan kata kutukan. Terkait kunut subuh, Muhammadiyah menganggap tidak ada kewajiban khusus untuk melakukannya karena Nabi Muhammad SAW tidak selalu melakukan kunut dalam sholat subuh. Nah, kesimpulan dari esai tersebut yaitu NU mengikuti mazhab Imam Malik dan Syafi'i yang menganggap kunut subuh sebagai sunnah ab'ad. Jika terlupa, tidak perlu dikerjakan tetapi disunahkan melakukan sujud sahwi. Sementara Muhammadiyah menolak adanya kunut dalam sholat subuh. Mengenai kunut nazilah, NU menganggapnya sunnah haiyah dan membenarkannya karena Nabi juga melakukannya. Muhammadiyah menyatakan bahwa kunut nazilah tidak lagi diperbolehkan, namun jika dilakukan harus tanpa menggunakan kata kutukan.
Terkait kunut witir, NU cenderung mengikuti pendapat Imam Syafi'i, di mana dilakukan pada akhir sholat witir setelah ruku pada separuh kedua bulan Ramadan. Sementara Muhammadiyah menangguhkan pengambilan keputusan mengenai kunut witir menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Nah guys, jadi segitu aja pembahasan dari saya. Jikalau ada yang ingin ditanyakan atau yang dibingungkan, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Terima kasih kepada yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.